Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 analisis laporan keuangan yang beranggotakan saya Aulia Gusmiarni dengan NPM 1911031023, Risa Aulia dengan NPM 1911031027, Dina Mariana dengan NPM 1911031003, dan Cynthia Dwi Putri dengan NPM 2011031043 akan mempresentasikan hasil Project Based Learning kami yang mengambil perusahaan PT Mustika Ratu Indonesia dan PT Kino Indonesia. Oke, untuk operator dipersilakan untuk share screen. Apakah layar sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Baik, next. Nah, berikut ini merupakan anggota dari kelompok kami, dan selanjutnya adalah isi dari PPT yang telah kami buat, yaitu terdiri dari profil perusahaan, overview laporan keuangan, analisis komparatif, analisis common size, analisis rasio keuangan, analisis arus kas, dan implementasi PSAK pada kedua perusahaan tersebut. Oke, next. Nah, yang pertama ada profil perusahaan yang akan dijelaskan oleh Cynthia Dwi Putri. Kepada Cynthia dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. Yang pertama yaitu tentang profil PT Mustika Ratu. PT Mustika Ratu sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, perdagangan, dan distribusi kosmetik, herbal, dan tradisional, minuman kesehatan, serta kegiatan terkait lainnya. Perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1978, lebih tepatnya berdiri pada tanggal 14 Maret 1978. PT Mustika Ratu telah melaporkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia dengan kode saham MRT. Adapun di dalam PPT sudah ditampilkan profil singkat dari PT Mustika Ratu. Next. Next slide. Selanjutnya, kami menampilkan daftar pemegang saham dari PT Mustika Ratu, yang mana dapat kita lihat pemegang saham terbesar pada PT Mustika Ratu itu adalah PT Mustika Ratu Investama sebesar 71,26%. Selanjutnya, di sini juga terdapat daftar anak perusahaan PT Mustika Ratu. Yang pertama yaitu Mustika Ratu Distribusi dan MSDN BHD, yang kedua PT Mustika International Laboratories, PT Mustika Ratu Buana Internasional, dan yang terakhir yaitu PT Paras Cantik Kenanga. Selanjutnya kami juga menampilkan pertumbuhan saham perusahaan dari PT Mustika Ratu yang kami akses pada situs Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Desember 2021. Di sini ditampilkan bahwa saham perusahaan PT Mustika Ratu berada pada angka 250. Next. Selanjutnya, di sini terdapat profil PT Kino Indonesia. PT Kino Indonesia sendiri adalah perusahaan yang bergerak dalam kegiatan produksi dan distribusi barang konsumsi terpadu dengan produk seperti body care, makanan dan minuman, serta farmasi. Saat ini, PT Kino Indonesia memiliki 19 merek dengan 16 kategori produk, di mana beberapa di antaranya berhasil mendapatkan pilihan merek teratas di kalangan konsumen. Dalam menjalankan bisnisnya, PT Kino Indonesia juga telah melaporkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia. Next. Adapun daftar pemegang saham dari PT Kino Indonesia sendiri, yaitu yang paling besar adalah PT Kino Investindo sebesar 70%. Selanjutnya di sini juga terdapat daftar anak perusahaan dari PT Kino Indonesia, yaitu sebanyak 9 anak perusahaan. Yang pertama yaitu Kino International PT Ltd dan Subsidiaries. Selanjutnya ada PT Duta Lestari Sentratama. Selanjutnya PT Kino Ekom Solusindo, PT Kino Food Indonesia, PT Kino Mel Indonesia dan Subsidiary, PT Kino Pet World Indonesia, PT Kino Pet World Marketing, PT Ristra Klinik Indonesia, dan PT Ristra Laboratories Indonesia. Selanjutnya, di sini kami juga menampilkan pertumbuhan saham perusahaan dari PT Kino Indonesia yang kami akses melalui website
Bursa Efek Indonesia, di mana kami akses ini sama seperti tadi, yaitu pada tanggal 8 Desember 2021. Di sini ditampilkan saham PT Kino Indonesia, yaitu berada pada angka 2040. Next. Oke, selanjutnya kelompok kami menampilkan laporan keuangan dari PT Mustika Ratu Indonesia dan PT Kino Indonesia. Nah, berikut ini merupakan laporan laba rugi dari PT Mustika Ratu. Dapat dilihat ya, untuk laporan laba ruginya. Oke, next. Nah, ini merupakan laporan posisi keuangan, dan di bawahnya ada laporan arus kas konsolidasi ya. Next. Nah, di sini juga kami menampilkan rasio keuangan dari PT Mustika Ratu yang diperoleh dari annual report perusahaan tersebut. Dapat kita lihat terkait rasionya. Penjelasan dari rasio ini akan kami jelaskan pada analisis rasio keuangan. Oke, next. Nah, selanjutnya ini adalah pemaparan dari laporan keuangan PT Kino Indonesia pada tahun 2019 dan 2020. Ini merupakan laporan laba ruginya. Oke, next. Nah, ini merupakan rasio keuangannya. Sementara ini merupakan ikhtisar saham PT Kino Indonesia Tbk yang kami peroleh dari annual report PT Kino Indonesia. Oke, selanjutnya ada analisis laporan komparatif yang akan dijelaskan oleh Cynthia Dwi Putri. Kepada Cynthia, dipersilakan. Oke, analisis komparatif. Analisis laporan keuangan komparatif adalah kegiatan menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan yang kita lakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan pada periode tertentu dengan periode sebelumnya. Untuk melakukan komparatif sendiri, terdapat dua teknik. Yang pertama yaitu dengan membandingkan laporan keuangan dari tahun ke tahun dan menggunakan perhitungan angka indeks. Next. Di sini kami akan menampilkan laporan keuangan komparatif yang sudah kami hitung pada PT Kino Indonesia dan PT Mustika Ratu. Di sini terdapat ikhtisar laporan komparatif PT Mustika Ratu Tbk. Next slide. Selanjutnya, kami menampilkan ikhtisar laporan komparatif dari PT Kino Indonesia Tbk. Next. Dari laporan komparatif yang sudah kami tampilkan tadi, selanjutnya kami akan melakukan analisis. Yang pertama, analisis terhadap aset keuangan dari PT Mustika Ratu dan PT Kino Indonesia. Berdasarkan perhitungan komparatif dari laporan di atas, dapat kita lihat bahwa aset baik pada aset lancar maupun aset tetap dari kedua perusahaan sama-sama mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Peningkatan terbesar pada PT Mustika Ratu sendiri tahun 2020 terjadi pada akun aset lancar, yaitu sebesar 128,71% dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada PT Kino Indonesia, peningkatan aset terbesar berada pada bagian aset tidak lancarnya, yaitu sebesar 14,09% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun dari hasil perbandingan pada peningkatan total aset antara PT Kino Indonesia dan PT Mustika Ratu Tbk, peningkatan aset pada PT Kino Indonesia dapat kita lihat itu lebih besar dibandingkan dengan peningkatan aset pada PT Mustika Ratu Tbk. Next. Selain adanya peningkatan pada kepemilikan aset, pada kedua perusahaan ini, liabilitas juga mengalami peningkatan, khususnya pada tahun 2020, di mana pada PT Mustika Ratu peningkatan liabilitas terjadi paling besar di akun liabilitas jangka pendeknya, lebih tepatnya pada akun utang pajak, yaitu sebesar 296,82% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan pada PT Kino Indonesia, peningkatan liabilitas terbesar berasal dari peningkatan liabilitas jangka panjangnya, yaitu pada akun utang sewa pembiayaan. Dari perbandingan antara total liabilitas PT Mustika Ratu Tbk dan PT Kino Indonesia,
yang mana kami menggunakan angka indeks 100 dengan tahun 2018 sebagai acuannya, terlihat bahwa peningkatan liabilitas pada PT Kino sendiri lebih besar dibandingkan dengan peningkatan liabilitas pada PT Mustika Ratu Tbk. Next slide. Selanjutnya yaitu analisis terhadap akun ekuitas dari kedua perusahaan. Berbanding terbalik dengan peningkatan yang sama-sama terjadi pada aset dan liabilitas kedua perusahaan tersebut, ekuitas pada kedua perusahaan justru mengalami penurunan pada tahun 2020, di mana pada PT Mustika Ratu Tbk, penurunan nilai ekuitas ini terjadi pada tahun 2020 sebesar 7,11%, yang mana ini berlawanan dengan tahun sebelumnya yang mengalami peningkatan sebesar 0,18%. Sedangkan pada PT Kino Indonesia, nilai ekuitas mulai mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 19,09% yang kemudian pada tahun 2020 meningkat kembali sebesar 17,85% jika dibandingkan dengan nilai pada tahun 2019. Namun, walaupun pada tahun 2020 nilai ekuitas PT Kino ini mengalami kenaikan, jika kita bandingkan dengan nilai nominal pada tahun 2018, nominal ekuitas ini masih terhitung mengalami penurunan. Adapun tingkat kenaikan dan penurunan nilai ekuitas pada PT Kino Indonesia sendiri cenderung lebih besar dibandingkan dengan tingkat kenaikan dan penurunan nilai ekuitas pada PT Mustika Ratu Tbk yang cenderung lebih konsisten. Kekonsistenan ini dapat kita lihat melalui grafik di bawah, di mana rentang kenaikan dan penurunan nilai ekuitas pada PT Mustika Ratu tidak memiliki jarak angka yang terlalu jauh, sehingga nilai ekuitasnya juga tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan yang terlalu jauh. Next slide. Dan yang analisis komparatif yang terakhir yaitu analisis terhadap akun laba atau rugi dari perusahaan. Dari sisi laba atau rugi kedua perusahaan dapat kita lihat bahwa di kedua perusahaan itu sama-sama mengalami penurunan pada laba komprehensifnya di tahun 2020. Untuk PT Mustika Ratu sendiri, dia mengalami penurunan pada laba komprehensifnya pada tahun 2019 dan tahun 2020, di mana laba komprehensif tahun 2018 yang bernilai Rp1.242.582.777 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 46,28% dengan nilai labanya yaitu Rp667.528.270 dan pada tahun 2020 dia mengalami penurunan lagi sebesar 1.188,18% dengan nilai rugi yaitu Rp7.263.926.826. Adapun penurunan ini disebabkan dari adanya peningkatan beban-beban pada perusahaan. Sedangkan pada PT Kino Indonesia, tahun 2019, perusahaan ini sempat mengalami kenaikan pada laba komprehensif yang dihasilkannya sebesar 198,30% dibandingkan dengan laba komprehensif pada tahun 2018. Dan pada tahun 2020, laba komprehensif perusahaan mengalami penurunan sebesar 79,23% dibandingkan dengan tahun 2019. Dari perbandingan di atas dapat kita simpulkan bahwa kinerja laba atau rugi pada PT Kino Indonesia sendiri lebih baik jika dibandingkan dengan PT Mustika Ratu. Hal ini disebabkan dari adanya peningkatan yang signifikan pada penjualan PT Mustika Ratu Tbk. Namun peningkatan ini ternyata tidak berpengaruh terhadap laba perusahaannya dan malah membuat beban-beban juga ikut meningkat, sehingga jika dibandingkan pada laba komprehensifnya, maka PT Kino Indonesia lebih baik. Next slide. Oke, baik. Selanjutnya analisis common sense yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, next. Oke, seperti yang kita tahu bahwa analisis common sense ini merupakan analisis yang dapat mengetahui seberapa besar proporsi dari kelompok atau subkelompok terhadap akun acuan tertentu gitu. Untuk angka dari analisis common sense ini dicerminkan dengan persentase. Oke, next.
dalam analisis common size ini, kami mengambil dua laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi untuk kedua perusahaan PT Mustika Ratu dan PT Kino Indonesia. Di sini dapat kita lihat bersama-sama untuk laporan posisi keuangan common size PT Mustika Ratu Tbk. Di sini dapat kita lihat bahwa proporsi untuk total aset lancar dan total aset tidak lancar ini tentunya berbeda gitu. Pada perusahaan ini untuk tahun 2019 dan 2020, keduanya memiliki proporsi yang lebih besar untuk total aset lancar daripada total aset tidak lancar. Untuk total aset tidak lancar ini sebesar 77,47% untuk tahun 2019 dan sebesar 77,27% untuk tahun 2020. Untuk di kelas kelompok total aset lancar, dapat kita ketahui bahwa proporsi terbesar dari common size ini terletak pada akun piutang usaha pada pihak ketiga, yang mana proporsinya itu mencapai 40,21% untuk tahun 2019 dan 38,43% untuk tahun 2020. Oke, next. Nah, masih dengan laporan posisi keuangan PT Mustika Ratu, di sini kita akan membahas terkait liabilitas dan ekuitas dari perusahaan tersebut. Di sini dapat kita lihat bahwa perusahaan ini memiliki proporsi untuk liabilitas jangka panjang dan jangka pendek, di mana sebagian besar ini jumlahnya lebih besar untuk jangka panjangnya. Jangka pendeknya sebesar 26,83%, sementara untuk jangka panjangnya itu hanya sebesar 3,98%. Ini untuk tahun 2019. Sementara untuk tahun 2020 ini sama, yaitu lebih besar pada jangka pendeknya sebesar 34,96% dan jangka panjangnya hanya sebesar 3,85%. Sementara untuk kelompok susunan modal, ekuitas, di sini dapat kita lihat bahwa baik tahun 2019 maupun tahun 2020, penyusun modal terbesar ini berada pada akun saldo laba bagian yang belum ditentukan penggunaannya, sebesar 40,99% pada tahun 2019 dan 34,41% pada tahun 2020. Oke, next. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis laporan laba rugi common size PT Mustika Ratu Tbk. Di sini dapat kita lihat bahwa beban pokok penjualan pada perusahaan ini terhitung cukup besar, sebesar 39,68% pada tahun 2019 dan 35,79% pada tahun 2020. Sementara itu untuk laba usahanya terlihat pada tahun 2019 ini hanya 2,96% dari total penjualan, sementara pada tahun 2020 ini 4% dari total penjualannya. Oke, lanjut lagi ke laba rugi tahun berjalan. Di laba rugi tahun berjalan ini dilihat bahwa pada tahun 2019 laba rugi tahun berjalan itu hanya sebesar 0,04%, sementara pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu mengalami kerugian sebesar 2,13%. Hal ini karena besarnya beban pajak penghasilan yang ditanggung pada tahun 2020 oleh PT Mustika Ratu sebesar 8,02% pada tahun 2020. Ini yang menyebabkan mengapa laba rugi tahun berjalan pada tahun 2020 ini mengalami penurunan berbeda dengan 2019, padahal di awalnya itu di laba usahanya itu dapat kita lihat bersama-sama, baik laba usaha maupun laba sebelum pajak ini proporsi untuk tahun 2020 ini lebih besar daripada 2019 gitu. Namun setelah dikurangi pajak ternyata terdapat beban pajak yang begitu besar sehingga menyebabkan pada tahun 2020 ini mengalami kerugian. Oke, next. Nah, selanjutnya ini kita akan menganalisis laporan posisi keuangan common size untuk PT Kino Indonesia. Di sini berbeda dari
laporan posisi keuangan PT Mustika Ratu, di mana yang sebelumnya itu proporsi total aset lancar lebih besar daripada total aset tidak lancar. Sementara untuk PT Kino sendiri itu berbalik, yaitu total aset tidak lancarnya lebih besar daripada total aset lancar, senilai 50,27% untuk tahun 2019 dan 51,25% untuk tahun 2020 pada total aset tidak lancar. Di sini dapat kita lihat bahwa komponen penyusun dari kelompok total aset tidak lancar yang paling besar itu berada pada aset tetap setelah penyusutan, di mana proporsinya itu sebesar 45,99% pada tahun 2019 dan 44,54% pada tahun 2020. Hal ini yang menyebabkan mengapa total aset tidak lancar memiliki proporsi yang cukup besar, lebih besar daripada total aset lancar apabila dibandingkan dengan total aset keseluruhan. Oke, next. Selanjutnya, analisis common size untuk kelompok liabilitas dan ekuitas. Di sini dapat kita lihat bahwa hampir sama dengan PT Mustika Ratu, pada PT Kino ini, proporsi untuk liabilitas jangka pendek ini lebih besar daripada proporsi liabilitas jangka panjang, di mana jangka pendeknya itu mencapai 41,46% untuk tahun 2019, sementara pada tahun 2020 mencapai 40,84%. Angka ini merupakan angka yang cukup besar apabila dibandingkan dengan liabilitas jangka panjangnya yang hanya sebesar 6,21% pada tahun 2019 dan 10,12% pada tahun 2020. Sementara untuk kelompok ekuitas, kelompok penyusun modal di sini sama dengan PT Mustika Ratu bahwa subkelompok yang memiliki proporsi terbesar itu berada pada akun saldo laba. Bagian laba yang belum ditentukan penggunaannya. Ini sebesar 51,65% pada tahun 2019, sementara pada tahun 2020 47,71% pada tahun 2020. Ini yang menyebabkan ini merupakan penyusun modal pada PT Kino yang memiliki proporsi terbesar dibandingkan dengan kelompok akun yang lainnya. Oke, next. Selanjutnya itu analisis common size pada laporan laba rugi PT Kino Indonesia. Di sini dapat kita lihat bahwa laba komprehensif pada tahun 2019 dan 2020 ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dari 11,41% menjadi 2,76% jika dibandingkan dengan penjualan pada tahun yang bersangkutan. Di sini dapat kita lihat bahwa penjualan pada tahun 2019 dan 2020 memang mengalami penurunan. Namun, penurunan tersebut itu diimbangi dengan adanya peningkatan beban yang cukup besar pada tahun 2020, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan proporsi laba pada tahun 2020 yang jumlahnya cukup besar gitu, yaitu senilai 8, sekian persen untuk penurunannya sendiri. Coba kita lihat bersama-sama di sini bahwa terlihat beban-beban pada tahun 2020 itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tuh kan. Oke. Next. Oke, next. Nah, ini merupakan pemaparan hasil analisis common size yang sebelumnya sudah saya jelaskan sedikit ya. Jadi di sini saya jelaskan kembali berdasarkan perhitungan common size pada laporan posisi keuangan PT Mustika Ratu. Ini dapat kita lihat bahwa seperti yang sudah saya jelaskan di awal, akun piutang usaha pada pihak ketiga ini memegang proporsi terbesar pada aset lancar itu sebesar 40,21% dari total aset. Nah, ini terlihat juga penurunan
tetapi penurunan terhadap angka nominalnya gitu pada tahun 2020. Sementara pada bagian liabilitas dan ekuitas ini dapat kita lihat bahwa persentase liabilitas pada tahun 2020 ini mengalami peningkatan sebesar 8,02%. Namun persentase ekuitas ini mengalami penurunan sebesar 8,02%. Dari sini dapat dilihat pula bahwa PT Mustika Ratu Tbk ini memiliki persentase liabilitas jangka pendek yang relatif jauh lebih besar jika dibandingkan dengan persentase liabilitas jangka panjangnya. Oke, lanjut ke susunan modal pada PT Mustika Ratu Tbk ini, baik 2019 maupun 2020 memiliki proporsi yang cukup besar untuk kelompok saldo laba bagian yang belum ditentukan penggunaannya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, yaitu sebesar 40,99% untuk tahun 2019 dan 34,41% untuk tahun 2020. Oke, next. Nah, selanjutnya hasil analisis Kemenses PT Kino Indonesia Tbk. Pada PT Kino Indonesia Tbk ini, proporsi terbesarnya itu berada pada aset tidak lancar. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu pada aset tetap yang sudah dikurangi penyusutan sebesar 50,27% untuk tahun 2019 dan 51,25% untuk tahun 2020. Nah, proporsi ini hampir sama, proporsi ini hampir menyamai dari total aset lancar PT Mustika Ratu. Hal ini karena diimbangi dengan adanya peningkatan liabilitas jangka panjang subkelompok utang bank yang semula itu sebesar 3,41% meningkat menjadi 6,2%. Nah, sementara untuk kelompok modal terlihat bahwa proporsinya itu lebih besar di saldo laba sama dengan PT Mustika Ratu yang tadi. Untuk tahun 2019-nya itu 51,65%, sementara tahun 2020-nya itu mencapai 47,71%. Oke, next. Selanjutnya itu ada hasil analisis Kemenses untuk laporan laba rugi dari kedua perusahaan. Next. Nah, jadi untuk laporan laba rugi komprehensif kedua perusahaan ini dapat kita analisis bahwa dengan adanya analisis ini kita dapat menghitung berapa proporsi dari tiap kelompok-kelompok penyusun dari laba rugi, dari laporan laba rugi gitu. Nah, pada PT Mustika Ratu Tbk ini dapat dilihat juga bahwa besarnya laba tahun berjalan itu hanya sebesar 0,4% dari total penjualan untuk tahun 2019. Sementara pada tahun 2020 ini mengalami kerugian sebesar 2,13% dari total penjualan. Ini yang sudah saya jelaskan di awal. Hal ini karena adanya beban pajak yang begitu besar pada tahun 2020. Sementara pada PT Kino Indonesia ini terlihat bahwa besarnya proporsi laba komprehensif tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan juga gitu. Namun penurunan ini disebabkan oleh adanya peningkatan beban-beban yang dikeluarkan pada tahun 2020 yang cukup besar dibandingkan dengan 2019 sehingga menyebabkan laba komprehensif tahun 2020 ini mengalami penurunan sebesar 8,65% jika dibandingkan dengan proporsi laba komprehensif tahun 2019. Oke, next. Selanjutnya ada analisis rasio keuangan yang akan dijelaskan oleh Risa Aulia. Pada Risa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Aulia atas kesempatannya. Selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan terkait analisis rasio keuangan. Nah, analisis rasio keuangan di sini terdapat analisis profitabilitas yang di dalamnya terdapat analisis rasio likuiditas di mana aset yang diperdagangkan di pasar aktif sehingga dapat dikonversi dengan cepat menjadi kas pada harga pasar yang berlaku. Selanjutnya di sini ada current ratio. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pada grafik milik Mustika Ratu lebih unggul dibandingkan dengan PT Kino Indonesia Tbk.
Nah, di sini nilai rasio ini berarti setiap Rp100 utang lancar pada PT Mustika Ratu Indonesia dijamin dengan aktiva lancar sebesar Rp2,87 di tahun 2019 dan Rp2,29 di tahun 2020. Kemudian, pada PT Kino Indonesia Tbk memiliki nilai rasio setiap Rp100 utang lancar pada perusahaan dijamin dengan aktiva lancar sebesar Rp1,34 di tahun 2019 dan Rp1,19 di tahun 2020. Nah, dari grafik ini dapat kita ketahui bahwa kinerja PT Mustika Ratu Indonesia Tbk sangat baik jika dibandingkan dengan PT Kino Indonesia Tbk. Selanjutnya, setelah current ratio, di sini terdapat quick ratio. Di sini quick ratio pada PT Kino Indonesia memiliki nilai yang lebih rendah dari PT Mustika Ratu Indonesia. Hal serupa juga terjadi pada analisis sebelumnya di current ratio, yaitu senilai 2,16% pada tahun 2020 dan 10,98% pada tahun 2019. Nah, nilai rasio ini berarti quick ratio pada tahun 2019 sebesar Rp100 kewajiban lancar dijamin dengan Rp10,98 aset lancar yang cepat diuangkan. Quick ratio ini pada tahun 2020 sebesar Rp100 kewajiban dijamin dengan 2,16 aset lancar yang cepat diuangkan. Sehingga dapat kita ketahui bahwa quick ratio dari Mustika Ratu lebih unggul dibandingkan dengan PT Kino Indonesia Tbk. Selanjutnya terdapat cash ratio. Rasio kas dalam perusahaan tersebut bernilai konstan, yang mana perusahaan dapat membayar kewajibannya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 seperti pada contoh di sini di perusahaan Mustika Ratu Tbk. Namun hal ini berbanding terbalik ya dengan PT Mustika Ratu Tbk. Berbanding terbalik ya dengan PT Mustika Ratu Tbk karena PT Kino ini mengalami penurunan di tahun 2020. Sehingga dapat kita ketahui PT Mustika Ratu ini dapat terus naik dalam perputaran piutangnya atau kemampuan perusahaan tersebut dalam menagih piutang penjualan kredit untuk menjadi kas. Nah, persediaan perusahaan juga terus mengalami kenaikan karena perusahaan tersebut berhasil mengalami kenaikan pada persediaannya. Selanjutnya, terdapat analisis rasio solvabilitas. Nah, solvabilitas ini mengacu pada kemampuan perusahaan, yaitu PT Mustika Ratu dan PT Kino, untuk memenuhi kewajiban keuangan dalam jangka panjang. Di sini terdapat hasil analisis dari debt to total equity ratio, di mana dari grafik ini juga dapat kita lihat bahwa PT Mustika Ratu Indonesia lebih unggul dibandingkan dengan PT Kino Indonesia Tbk. Nah, keduanya sama-sama mengalami peningkatan di tahun 2020, namun di PT Kino tidak mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Maka dari itu, dapat kita lihat bahwa tingkat rasio pada PT Mustika Ratu Indonesia Tbk cukup tinggi jika dibandingkan dengan PT Kino Indonesia, sehingga jaminan berupa aset yang ada dan uang yang diberikan oleh kreditor dalam jangka panjang semakin terjamin pada PT Mustika Ratu Indonesia Tbk. Selanjutnya, terdapat debt to total asset ratio, di mana pada grafik ini ditunjukkan bahwa kinerja dari perusahaan untuk analisis ini dapat memiliki arti bahwa utang tidak boleh lebih besar daripada modal, agar beban perusahaan tidak bertambah. Dan dapat kita lihat bahwa tingkat rasio PT Mustika Ratu Indonesia tergolong rendah jika dibandingkan dengan PT Kino Indonesia Tbk. Sehingga tingkat rasio yang rendah pada debt total asset ratio ini menunjukkan bahwa kondisi perusahaan semakin baik karena posisi utang atau porsi utang terhadap modal semakin kecil. Selanjutnya di sini terdapat analisis imbal hasil atas investasi, di mana analisis ini merupakan dapat menjadi pertimbangan untuk memutuskan dalam membeli sebuah aset investasi, yaitu salah satunya adalah saham. Di sini ada ROA atau Return on Asset, di mana naiknya nilai ROA ini dari tahun ke tahun dapat menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih yang maksimal dengan menggunakan aktivanya secara produktif semakin meningkat. Nah, dengan demikian, keuntungan yang diperoleh perusahaan berdasarkan investasi yang ditanamkan pada perusahaan tersebut dalam kondisi rentabilitas ekonomis yang baik. Nah, pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, pada PT Mustika Ratu Indonesia Tbk mengalami penurunan dari 0,02% turun menjadi minus 1,21% di tahun 2020.
Kemudian pada hal serupa, namun hal serupa juga tak terjadi pada PT Kino Indonesia Tbk karena PT Kino Indonesia mengalami peningkatan dari angka 1,10% menjadi 2,16% di tahun 2020. Selanjutnya, setelah ROA, ini ada ROE. ROE ini merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Nah, nilai ROE ini meningkat disebabkan adanya efisiensi kinerja dari keduanya dalam mengoptimalkan modal sendiri untuk menghasilkan laba bersih. Namun dalam hal ini PT Kino Indonesia lebih unggul karena memiliki nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan PT Mustika Ratu Tbk. Selanjutnya, terdapat analisis kinerja operasi. Analisis kinerja operasi ini terdapat margin laba bruto atau gross profit margin, merupakan suatu keuntungan yang dapat digunakan untuk menilai perbandingan di antara laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Nah, semakin tinggi skala rasio net profit margin, maka hal ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam menjalankan operasinya. Selanjutnya, di sini terdapat analisis dari PT Mustika Ratu Indonesia Tbk dan PT Kino Indonesia Tbk dalam analisis profit margin. Namun dalam tabel ini dapat kita lihat pada tahun 2020 PT Kino Indonesia mengalami penurunan yang cukup pesat mencapai angka minus 2,13%. Nah, perbandingan didapatkan dari keduanya ini menunjukkan bahwa PT Mustika Ratu Indonesia Tbk memiliki nilai aset profit yang lebih baik dan menunjukkan baiknya operasi perusahaan tersebut. Nah, PT Indonesia Tbk walaupun mengalami peningkatan pada tahun 2020 ya sebelumnya hanya berada di angka 3% sehingga masih jauh dari net profit margin PT Kino Indonesia Tbk yang mengalami penurunan. Selanjutnya terdapat pendayagunaan aset. Dalam pendayagunaan aset ini terdapat rasio perputaran kas. Nah, di rasio perputaran kas ini juga dapat kita lihat bahwa PT Kino lebih unggul dalam rasio perputaran kas ini. Grafik tersebut menunjukkan bahwa PT Kino Indonesia Tbk memiliki perputaran kas yang lebih tinggi dibandingkan dengan PT Mustika Ratu Tbk, meskipun keduanya mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa PT Kino Indonesia Tbk bisa menghasilkan penjualan yang lebih tinggi dibandingkan dengan PT Mustika Ratu sehingga dapat menaikkan nilai perputaran aset jika dibandingkan dengan PT Mustika Ratu Indonesia Tbk. Selanjutnya terdapat rasio perputaran modal kerja, di mana jika dibandingkan dengan keduanya, PT Kino Indonesia Tbk memiliki penjualan bersih yang lebih tinggi dibandingkan dengan PT Mustika Ratu, sehingga dapat meningkatkan rasio perputaran modal kerja. Namun angkanya yang ditunjukkan oleh PT Mustika Ratu ini lebih rendah dan mengalami penurunan di tahun 2020 dalam kemampuan memaksimalkan modal kerja bersihnya. Lalu terdapat rasio perputaran persediaan. Di sini dapat kita lihat PT Kino lebih unggul kembali dibandingkan dengan PT Mustika Ratu Indonesia Tbk, karena dapat kita lihat ya, di sini Mustika Ratu terjadi perlambatan dalam perputaran persediaan dan menunjukkan bahwa Mustika Ratu memiliki barang yang belum diubah menjadi produk karena terjadi penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Perbandingan angka yang didapatkan juga menunjukkan bahwa PT Kino Indonesia Tbk memiliki perputaran persediaan yang lebih cepat dibandingkan dengan PT Mustika Ratu Indonesia Tbk. Selanjutnya di sini terdapat pendayagunaan aset di bagian rasio perputaran piutang. Dapat kita lihat bahwa PT Mustika Ratu Indonesia Tbk memiliki penjualan bersih yang lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan rasio perputaran modal kerjanya. Namun angka yang ditunjukkan oleh PT Mustika Ratu Indonesia Tbk lebih rendah bahkan mengalami penurunan di tahun 2020 dalam kemampuan memaksimalkan modal kerja bersihnya. Lalu terdapat rasio perputaran aset tetap. Di sini dapat kita lihat bahwa Mustika Ratu Indonesia Tbk jauh lebih unggul dibandingkan dengan PT Kino Indonesia Tbk. Di sini Mustika Ratu Indonesia Tbk mengalami penurunan rasio, namun tidak terlalu signifikan penurunan rasionya di tahun 2020. Nah, tapi dengan adanya hal ini, PT Kino Indonesia lebih unggul dari penjualannya yang dikaitkan dengan penggunaan aset tetapnya. Selanjutnya terdapat analisis arus kas yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada moderator dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Risa.
Untuk analisis selanjutnya yaitu analisis arus kas yang akan dijelaskan oleh Dina Mariana. Pada Dina dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai analisis arus kas. Jadi analisis arus kas ini merupakan alat analisis yang berdasarkan arus kas perusahaan. Next slide. Next slide. Oke, yang pertama itu ada arus kas operasi, di mana rasio ini adalah merupakan perbandingan antara jumlah arus kas operasi yang telah dicapai dengan kewajiban lancar perusahaan. Nah, semakin tinggi rasio AKO, maka hal ini akan menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam menjalankan operasinya. Nah, dapat kita lihat bahwasanya dari grafik itu nilai AKO pada kedua perusahaan tersebut itu mengalami penurunan. Namun pada PT Kino Indonesia itu memiliki angka di atas PT Mustika Ratu. Nah, jadi perbandingan yang didapatkan dari keduanya ini menunjukkan bahwa PT Kino Indonesia ini memiliki nilai arus kas operasi yang lebih baik dan menunjukkan baiknya operasi perusahaan tersebut. Nah, kedua perusahaan itu mengalami penurunan antara tahun 2019 dan tahun 2020. Namun PT Kino Indonesia masih dikatakan lebih baik dibandingkan PT Mustika Ratu karena penurunannya tidak terlalu signifikan, yaitu hanya 2%. Kemudian next slide. Kemudian cakupan arus kas terhadap hutang lancar. Nah, ini merupakan kemampuan kas perusahaan yang dimiliki untuk menutupi atau membayar hutang lancarnya. Nah, rasio ini merupakan rasio yang penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam menghasilkan arus kasnya. Nah, dapat kita lihat bahwasanya dari grafik tersebut, bahwa PT Mustika Ratu lebih jadi kalau dibandingkan dengan PT Mustika Ratu, PT Kino Indonesia ini memiliki kemampuan perusahaan yang lebih baik untuk menutupi hutang lancarnya dengan menggunakan kas yang dimiliki perusahaan dibandingkan PT Mustika Ratu. Next slide. Nah, kemudian ada rasio pengeluaran modal. Nah, ini merupakan kemampuan perusahaan atas kas yang dimiliki perusahaan dalam menutupi pengeluaran kas perusahaan. Nah, rasio ini juga penting bagi pemegang saham untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengelolaan untuk menghasilkan kas. Nah, dapat kita lihat juga dari grafik di PPT, bahwasanya jika dibandingkan dengan PT Kino, PT Mustika Ratu ini memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menutupi pengeluaran modal dengan kas yang dimilikinya dibandingkan dengan PT Kino. Nah, dari grafik tersebut juga dapat diketahui bahwa rasio pengeluaran modal PT Mustika Ratu mengalami peningkatan sebesar 3% dan nilai pengeluaran modal ini meningkat disebabkan karena adanya efisiensi dan efektivitas kinerja dari PT Mustika Ratu dalam mengoptimalkan kas dan pengeluaran modalnya. Next slide. Kemudian yang terakhir adalah rasio total hutang. Nah, rasio total hutang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menutupi total hutangnya dengan kas yang dimiliki perusahaan. Nah, rasio ini juga penting bagi pemegang saham untuk mengetahui solvabilitas dari perusahaan tersebut. Nah, dari grafik di samping dapat kita ketahui bahwasanya kedua perusahaan tersebut itu mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan PT Mustika Ratu, PT Kino Indonesia memiliki kemampuan perusahaan untuk menutupi total hutang dengan kas yang dimilikinya lebih baik. Oke, next slide. Nah, implementasi PSAK akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dina Mariana. Untuk selanjutnya itu ada implementasi PSAK pada kedua perusahaan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Risa Aulia. Kepada Risa Aulia dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk implementasi PSAK PT Mustika Ratu Indonesia Tbk pada tahun 2020, perseroan telah menerapkan standar akuntansi keuangan atau SAK dan interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK baru dan revisi, termasuk pengesahan amandemen dan penyesuaian tahunan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang dianggap relevan dengan kegiatan operasinya dan mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terdapat PSAK nomor 71 mengenai instrumen keuangan, kemudian terdapat amandemen PSAK nomor 71 yaitu tentang instrumen keuangan, kemudian PSAK nomor 72 pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, dan yang keempat ini terdapat PSAK nomor 73 mengenai sewa. Selanjutnya, pada PSAK nomor 71, instrumen keuangan yang diadopsi dari International Financial Reporting Standard berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan. Nah, PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas, metode kerugian kredit, ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan, dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan. Pada hal ini, akuntansi untuk pelindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen. Kemudian, amandemen PSAK nomor 71 mengenai instrumen keuangan, fitur percepatan pelunasan dengan kompensasi negatif berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan. Amandemen ini mengatur bahwa aset keuangan dengan fitur percepatan pelunasan yang dapat menghasilkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Sesuai dengan persyaratan transaksi PSAK nomor 71, grup memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali informasi komparatif. Grup atau perseroan ini telah melakukan penyesuaian saldo laba ditahan pada awal tahun 2020. Kemudian, pada PSAK nomor 72, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang diadopsi dengan IFRS 15 berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan. Nah, PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari joint project yang sukses antara International Accounting Standard Board dan Financial Accounting Standard Board yang mengatur mengenai model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan. Penerapan PSAK nomor 72 tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian grup termasuk pada PT Mustika Ratu Indonesia Tbk. Kemudian, implementasi PSAK nomor 73, yaitu mengenai sewa, yang diadopsi dari IFRS nomor 16, berlaku efektif 1 Januari pada tahun 2020, dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK nomor 72. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, PSAK ini menerapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa, dan di sini terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk sewa jangka pendek dan sewa yang pada dasarnya atau underlying aset bernilai rendah. Penerapan atas PSAK nomor 73 juga tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian grup. Selanjutnya di sini akan ada terkait implementasi PSAK PT Kino Indonesia Tbk yang akan dipresentasikan oleh Dina. Kepada Dina dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai implementasi PSAK PT Kino Indonesia. Sama halnya dengan PT Mustika Ratu Indonesia ya. Jadi ada 3 PSAK juga, yaitu PSAK nomor 71, 72, dan PSAK nomor 73. Oke, next slide. Nah, untuk pengimplementasian PSAK nomor 71 mengenai instrumen keuangan, penerapan PSAK ini telah dilakukan pada laporan keuangan perseroan grup
menerapkan PSAK 71 ini efektif mulai tanggal 1 Januari 2020. Nah, PSAK 71 ini menggantikan ketentuan PSAK 55 yang terkait dengan pengakuan, klasifikasi, dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan, penghentian, pengakuan instrumen keuangan, penurunan nilai aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Nah, penerapan PSAK nomor 71 ini mengakibatkan perubahan pada kebijakan akuntansi dan penyesuaian laporan keuangan konsolidasian. Nah, PSAK 71 juga mengharuskan semua instrumen ekuitas dilakukan pada FVTPL, kecuali jika entitas memilih pengakuan awal untuk menyajikan perubahan nilai wajar dalam penghasilan komprehensif lainnya. Next slide. Selanjutnya yaitu pengimplementasian dari PSAK 72 mengenai pendapatan dan kontrak dengan pelanggan. Nah, ini sama halnya mulai efektif mulai tanggal 1 Januari 2020. Nah, PSAK 72 ini menetapkan satu model komprehensif untuk digunakan entitas dalam akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Prinsip utama dari PSAK 72 ini adalah bahwa entitas harus mengakui pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran dengan barang atau jasa tersebut. Nah, penerapan PSAK 72 juga tidak berdampak material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya. Setelah penerapan PSAK 72, pendapatan diukur berdasarkan imbalan yang grup perkirakan menjadi haknya dalam kontrak dengan pelanggan dan tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga. Grup mengakui pendapatan ketika mengalihkan pengendalian barang atau jasa kepada pelanggannya. Next slide. Selanjutnya yaitu penerapan PSAK nomor 73. Nah, setelah penerapan PSAK 73, grup ini menganalisa fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomik yang mendasarinya. Nah, jika hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada grup, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar. Grup menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK nomor 73. Nah, jika hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka grup menerapkan PSAK nomor 16. Nah, sebagai akibat dari pandemi COVID-19, konsesi sewa ini telah diberikan kepada penyewa. Konsesi tersebut dapat diberikan dalam berbagai bentuk, termasuk pengampunan pembayaran dan penangguhan pembayaran sewa. Nah, ini sesuai dengan pernyataan Dewan Standar Akuntansi, di mana melakukan amandemen terhadap PSAK 73 yang mulai berlaku efektif tanggal 1 Juni 2020. Oke, next slide. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda Mariana dan Risa Aulia yang sudah menjelaskan tentang implementasi PSAK pada kedua perusahaan. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan terkait project based learning yang sudah kami lakukan terhadap PT Mustika Ratu dan PT Kino Indonesia. Jadi, berdasarkan analisis-analisis yang telah dijabarkan pada pembahasan, secara keseluruhan dapat kita simpulkan bahwa PT Kino Indonesia Tbk ini lebih baik jika dibandingkan dengan PT Mustika Ratu, baik dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan analisis arus kas perusahaan PT Kino Indonesia Tbk yang memiliki kinerja yang jauh lebih bagus jika dibandingkan dengan PT Mustika Ratu. Sehingga dapat disarankan bahwa investor ini dapat berinvestasi pada PT Kino Indonesia Tbk. Akan tetapi, dalam mengambil keputusan terkait investasi, akan lebih baik jika
investor ini tidak hanya melihat dari keuangannya saja, tetapi perlu juga melakukan analisis terhadap manajemen perusahaan dan corporate good governance dari perusahaan yang ingin dijadikan tempat berinvestasi. Baik, sekian penjelasan dari Project Based Learning kelompok kami. Kami kelompok 14, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.